Kekurangan dan kelebihan ternak lovebird dengan sistem koloni nih bro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro? Mudah-mudahan kalian sehat terus di sana bro ya. Jadi di video kali ini kita cuma ngobrol-ngobrol santai, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat nih bro ya. Gue ngucapin terima kasih dulu deh buat para bro-bro yang udah bantu channel dengan klik tombol subscribe, karena itu bisa bikin gue lebih semangat lagi ngupload tiap harinya dan membagikan trik dan tips bagaimana budidaya lovebird ya bro ya. Oh ya, buat para bro-bro nih yang baru berkunjung di channel ini, gue ucapin selamat datang bro. Channel ini membahas tentang all about lovebird, jadi semuanya tentang lovebird. Jadi pas banget buat kalian nih yang lagi belajar ternak lovebird, atau juga yang udah ternak lovebird tapi gagal terus. Gue udah siapin caranya lengkap banget bro, tutorialnya lengkap. Pokoknya kalian bisa cek aja, linknya ada di deskripsi. Di situ gue membahas mulai dari cara pemilihan indukan yang bagus untuk produksi itu seperti apa, terus juga cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina, cara meloloh sampai nanti pakannya itu gue rinciin detail banget sampai panen tentunya bro ya. Jadi sampai panen, sampai nanti ngejualnya pun itu udah gua siapin di deskripsi. Kalian bisa cek aja, linknya ada di deskripsi, oke? Dan seperti biasa videonya ini kagak ada intro-introan karena gue belum bisa bikin intro. Oke bro, jadi kita langsung ke pembahasan aja ya. Jadi sesuai judul dan thumbnail bro, kita coba bahas kekurangan dan kelebihan ternak lovebird dengan sistem koloni. Jadi kekurangan yang pertama, kita langsung bahas kekurangan aja dulu kali bro ya. Gimana? Enak kan ya? Kita bahas yang kurang-kurang dulu, nanti baru yang lebih-lebih. Jadi kekurangan itu yang pertama adalah tempat bro. Jika kita menggunakan kandang koloni, ini memakan tempat. Kenapa gue bilang memakan tempat? Karena kita membutuhkan tempat yang cukup luas untuk menampung semua lovebird. Memang burung itu kecil bro, tapi kalau untuk produksi yang cakep, yang paten, itu memerlukan tempat yang lebih luas dibandingkan dengan kandang soliter atau dengan kandang kotak ya bro ya, kandang baterai. Nah, jadi misalkan dalam satu ruangan ini, kalau untuk kandang baterai kan bisa dapat beberapa beberapa kandang, tapi dengan koloni ya udah cuma satu kandang aja. Seperti itu bro ya. Itu kekurangan yang pertama. Terus kekurangan yang kedua yaitu penyakit yang menular. Kenapa gue bilang penyakit ini menular? Jadi misalkan di sini ada yang stunt atau lovebirdnya baru masih muda ya, kalian masukin ke kandang koloni, itu ada yang kena stunt satu bisa nyebar bro, atau bisa menular bro. Nah itu kekurangan dari koloni. Jadi kalau misalnya di kandang baterai kan kita bisa pisah dulu atau apa ya, tapi kalau misalkan ini kalian mantau terus setiap hari, ya itu adalah solusinya bro. Jadi kalian bisa pantau terus setiap hari. Kalau memang ada yang kena snot atau ada yang sakit, kalian cabut aja terus kalian pisahin. Itu yang cara amannya ya bro ya. Jadi itu solusi dari gua bro. Terus yang ketiga nih bro ya, itu rawan ribut nih atau pembantaian nih. Biasanya kalau misalkan gua bahas rawan ribut itu, nah kalau misalkan gua bahas rawan ribut itu, ini kalau kaliannya masukinnya di umuran yang mereka sudah tua atau janda atau duda gitu bro. Jadi mereka tuh sering ada yang berebut gelodok, bahkan ada juga yang menyerang gelodok kawannya ya atau temennya. Misalkan kayak gini bro. Jadi penghuni di gelodok kuning ini menyerang misalkan gelodok yang warna pink, itu bisa terjadi bro kalau untuk di kandang koloni ya. Nah terus sarannya atau solusinya nih bro. Jadi biasanya solusi dari gue itu, gue selalu memasukkan lovebird di kandang-kandang koloni gue itu dengan usia yang remaja gitu bro. Jadi usia remaja itu ya bisa dibilang syukur-syukur kalian mau masukkan lovebird itu di umur balibu ya bro ya. Artinya di umur 4-5 bulan juga nggak apa-apa bro. Kalian lepas saja meskipun mereka belum berproduksi. Tapi jangan harap berproduksi itu cepat ya bro ya, karena ya umuran muda gitu belum bisa berproduksi. Intinya seperti itulah ya. Jadi rawan ribut atau pembantaian biasanya bro. Terus yang keempat nih bro, dari kekurangannya yaitu ya sumber penyakit. Jadi sumber penyakit itu balik lagi ke pemiliknya atau balik lagi ke kalian ya. Kalau misalnya kalian rajin ngebersihin sih, gue yakin sih nggak ada sih ya. Apalagi penyakit yang kalian semprotin disinfektan apalah segala macam lah, pokoknya itu yang semprotan. Makanya di sini gue ada solusinya. Kenapa? Biar kalian nggak ribet juga ngebersihin kandang dan sebagainya.
Gua tuh alasnya di sini pakai pasir tuh bro. Karena pasir itu gue yakin bisa menyerap apa ya namanya, bisa menyerap kotoran ya. Jadi diserap sama pasir. Itu ya pokoknya sumber penyakit itu karena kotor aja sih bro intinya bro. Jadi kurang perawatannya, kalau bisa perawatannya yang cukup cukup rutin lah. Misalkan 1 minggu sekali ya 1 minggu sekali lakuinnya gitu bro ya. Intinya bersih. Terus selanjutnya nih bro, kita akan bahas kelebihannya anjay. Kita bahas kelebihannya. Gue pindahin kamera dulu biar keren. Terus kelebihannya nih bro, asik. Kelebihan yang pertama nih kita coba bahas ya. Kenapa kalian harus ternak lovebird secara koloni itu ya. Kelebihan yang pertama adalah biaya bro. Betul banget, tepat banget bro. Jadi biayanya lebih murah. Kenapa gue bilang lebih murah? Dengan satu kandang besar aja itu misalkan kalian menghabiskan dana 1 juta itu bisa buat puluhan pasangan lovebird ya bro ya. Nah itu gue bilang kenapa kalau ini cukup efisien untuk biaya, jadi tidak terlalu memakan budget bro. Apalagi kalau di kandang baterai kan banyak tuh embel-embelnya ya. Embel-embelnya tuh ya kayak cepuk minum, tempat makan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk di koloni ini kalian tinggal masukin aja gelodok-gelodoknya seperti ini, susunannya ya bebas lah ya susunannya. Kalau jadi intinya mah lebih banyak dari lovebirdnya. Misalkan lovebirdnya ada 10 pasang ya kalian masukin 11, 12, 13 juga nggak apa-apa bro. Atau 15 juga lebih bagus ya. Nah terus tempat makannya juga kalian bisa isi itu kayak gua itu bisa sampai 10 kilo nih bro. 10 kilo. Jadi tidak terlalu makan biaya. Tapi kalau misalkan jadi kita coba bikin satu tempat makan itu diisiin 10 kilo ya udah bisa buat berbulan-bulan gitu ya. Terus juga biasanya kalau misalkan di kandang soliter atau di kandang kotak ya si tempat makan ini kalian butuh berapa, misalkan yang 10 pasang ya berarti kalian butuh 10 gitu ya. Terus tempat minum juga nih, ini gue cuma bikin satu kayak gini. Tuh ini ada alirannya tuh kayak gini ya. Ini gue cuma bikin satu ya udah cukup gitu. Jadi tidak apa ya, tidak perlu banyak-banyak tempat minum. Selanjutnya bro, ya tentunya balik lagi ke perawatan. Perawatannya lebih mudah bro. Kenapa lebih mudah? Nah ini tips dari gua ya. Gua ini di sini menggunakan pasir bro tuh. Jadi bawahnya itu pasir. Bentar gua fokusin dulu ya. Nah bawahnya itu pasir. Ini juga sama nih pakai pasir. Kenapa gua beli pakai pasir? Karena pasir itu lebih cepat penyerapannya bro. Penyerapannya lebih cepat. Terus di sini gua kasih sekat nih bro, sekat batasan. Jadi kotoran millet atau kotoran jagung sebagainya ini tinggal gua bersihin aja. Jadi pembatas ini cukup efisien. Jadi si kotoran itu tidak lari ke kandang utama nih bro. Ini gua sebutnya kandang utama, yang itu area pakan ya. Jadi ada tulang sotong di situ, terus juga ada millet dan lain sebagainya di situ. Jadi tidak masuk ke area sini gitu bro. Jadi kandang itu lebih bersih, lebih tidak bau yang pastinya. Karena di sini gua pakai pasir, oke. Selanjutnya nih bro, yang ketiga yaitu penjodohan. Nah, penjodohannya itu lebih simpel bro. Apalagi kalian memasukkannya di usia remaja atau di usia balibu. Di sini penjodohannya itu ya biarin aja lovebird memilih jodohnya dengan sendirinya, bebas terserah dia ya kan, kemaing gitu bro maksudnya. Jadi menentukan jodohnya masing-masing gitu bro ya. Terus selanjutnya nih bro, yaitu produksinya bisa gue bilang cukup mantul ya bro ya. Kenapa gue bilang cukup mantul? Karena di produksinya ini contohnya gini sih bro. Itu yang dua di sana misalkan pacaran dan kawin, yang lainnya itu akan melihat bro. Jadi akan mendongkrak apa ya namanya? Aduh, gue bahasanya kan gak enak nih kalau kasar-kasar. Mendongkrak birahi lah, mendongkrak birahinya yang nonton ini, maka yang nontonnya pun akan kebawa birahi. Jadi ya udah kawin dengan masal gitu bro, kawin masal cekuk. Jadi penjodohan juga lebih gampang. Terus juga produksinya kenapa gue bilang lebih meningkat ya karena itu tadi yang temennya kawin mereka juga ikut kawin gitu bro ya. Nah kayak gini nih, ini pacaran tuh yang di atas itu, ini yang si kuning sama si kuning ya, dia juga ikut pacaran juga bro tuh, oke. Terus kelebihan yang berikutnya yaitu tidak ngelemak. Kenapa gue bilang tidak ngelemak ya? Karena ya sudah terbukti dan jelas bro.
Jadi lovebird ini dia karena tempatnya luas, ya udah saling berterbangan sono sini. Gitu bro, terbangan sono sini. Dia olahraga deh ya kan, dari gelodok terbang set, dia makan, habis makan dia terbang lagi set, minum, dari minum dia terbang lagi ke gelodok atau ke tangkringan. Jadi itu kelebihan dari ternak lovebird dengan sistem koloni ya bro ya. Jadi tidak tidak ngelemak lah ya, insya Allah lah, karena dia terus-terusan bergerak dan berolahraga. Oke, gitu aja kali bro video. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Ini udah kepanjangan, sorry banget, udah kelamaan juga. Gua Habis Nur Padi. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like-nya. Jika tidak suka dislike aja nggak apa-apa. Oke bro, gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saran, masukan atau pertanyaan langsung tulis aja di kolom komentar di bawah bro. Bye bye, sampai bertemu di video selanjutnya bro.